Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Walaupun hari ini kita masih harus belajar sejarah dari rumah, semoga keadaan terus membaik sehingga kita bisa belajar lagi ya, tetap muka di sekolah. Hari ini kita akan membahas materi mengenai akar-akar nasionalisme Indonesia dan pengaruhnya pada masa kini. Pengertian nasionalisme. Kata nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Dalam bahasa Latin, kata nation berarti kelahiran kembali, suku, kemudian bangsa. Bangsa adalah sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dan memiliki hasrat untuk bersatu karena adanya persamaan nasib, cita-cita, dan kepentingan bersama. Menurut Hancon, nasionalisme adalah suatu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara dan bangsa. Itu ada faktor internal lahirnya nasionalisme di Indonesia. Yang pertama adalah kejayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat. Sebelum kedatangan bangsa Barat, di wilayah Nusantara sudah berdiri kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Mataram, dan Majapahit. Kejayaan masa lampau itu menjadi sumber inspirasi untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang kedua, penderitaan rakyat akibat politik drainase atau pengerukan kekayaan. Salah satu di sini ya, tujuan bangsa asing melakukan penjajahan itu adalah gold, mencari kekayaan. Politik drainase itu mencapai puncaknya ketika diterapkan sistem tanam paksa yang dilanjutkan dengan sistem ekonomi liberal. Yang ketiga, adanya diskriminasi rasial. Diskriminasi rasial merupakan hal menonjol yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam kehidupan sosial pada awal abad ke-20. Dalam bidang pemerintahan, tidak semua jabatan tersedia bagi kaum pribumi, begitupun dengan bidang pendidikan yang sekolah dibeda-bedakan antara kaum pribumi dan kaum Eropa. Dan di sini juga terdapat pelapisan sosial pada masa penjajahan, di mana kaum pribumi menempatkan kelas terbawah setelah kelas Asia Timur dan juga kelas Eropa yang paling di atas. Terus yang terakhir, munculnya golongan terpelajar. Pada awal abad ke-20, pendidikan mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pemerintah kolonial. Hal itu sejalan dengan diterapkannya politik etis. Melalui penguasaan bahasa asing yang diajarkan di sekolah-sekolah modern, mereka dapat mempelajari berbagai ide-ide dan paham-paham baru yang berkembang di Barat, seperti ide tentang HAM, liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Dari pendidikan atau politik etis ini lahirlah golongan-golongan terpelajar seperti Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, terus Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain, di mana mereka ini nanti akan membuat suatu perhimpunan yang berarah kepada nasionalisme. Selanjutnya yaitu faktor eksternal lahirnya nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, pengaruh berkembangnya paham-paham Barat ya. Di sini dari mereka yang tadi sudah belajar itu akhirnya terpengaruhlah paham-paham Barat seperti nasionalisme. Nasionalisme itu merupakan paham yang berisi bahwa kebangsaan yang tumbuh karena rasa cinta kepada bangsa dan tanah air sendiri, serta menempatkan segala kepentingan kebangsaan di atas kepentingan yang lain. Yang kedua, liberalisme. Liberalisme dapat diartikan sebagai paham yang mengutamakan kemerdekaan atau kebebasan individu dalam bidang ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, kehidupan beragama, dan kebebasan sebagai warga negara yang harus dijamin hak-haknya. Jadi di sini paham liberalisme itu merupakan paham yang mengartikan kebebasan individu. Yang ketiga, sosialisme adalah paham yang menghendaki agar segala sesuatu harus diatur, dikerjakan, dan hasilnya dinikmati bersama-sama. Sosialisme berkaitan dengan doktrin ekonomi yang menentang pemilikan perorangan secara mutlak dan mendukung pemakaian milik tersebut untuk kesejahteraan umum. Yang keempat, demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratia. Demos artinya rakyat dan kratia artinya pemerintahan. Di mana demokrasi ini secara umum berarti suatu sistem pemerintahan yang mengakui hak seluruh anggota masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, pan-islamisme merupakan paham yang bertujuan menggalang persatuan dan kesatuan antara umat Islam sedunia. Kita tahu ya bahwa Indonesia merupakan negara dengan
jumlah umat Islam terbanyak di dunia. Dalam bahasa Arab, paham ini dikenal dengan Al-Jami'ah Al-Islamiyah yang dicetuskan pemikir pembaharu muslim dari Afghanistan bernama Jamaluddin Al-Afghani. Al-Afghani adalah reformis Mesir yang juga dianggap sebagai pencetus pan-Islamisme adanya penawanan yang dilakukan oleh Belanda terhadap keluarga Pangeran Hidayatullah II ini, akhirnya Pangeran Hidayatullah II secara terpaksa harus keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan keluarganya. Namun sampainya di istana, Hidayatullah II malah ditangkap Belanda dan diasingkan menuju ke Cianjur. Pasca ditinggalnya Hidayatullah II, Pangeran Antasari tetap melanjutkan perlawanan. Ketentuan-ketentuan mengenai HAM, salah satunya Magna Carta, di mana paham-paham baru tersebut kemudian tersebar dari Eropa ke Asia, termasuk ke Indonesia, akibat adanya hubungan antara Eropa dan Asia, terlebih sejak dibukanya terusan Suez. Jadi di sini ada faktor eksternal dari negara-negara yang sudah dulu mengalami reformasi yang menginspirasi kaum Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah. Faktor eksternal yang kedua yaitu kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Kemenangan Jepang dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1904-1905 telah berhasil mengguncangkan dunia. Bangsa kulit putih yang selama berabad-abad dianggap superior ternyata dapat dikalahkan oleh bangsa kulit berwarna, ini bangsa kulit kuning ya. Kemenangan Jepang tersebut berhasil menggugah kesadaran bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk melawan penjajahan bangsa-bangsa kulit putih. Yang ketiga yaitu munculnya pergerakan-pergerakan nasional negara-negara lain dalam melawan kekuasaan asing. Yang pertama itu nasionalisme Turki dengan tokohnya Mustafa Kemal Pasha atau biasa dikenal dengan Mustafa Kemal Atatürk, di mana beliau berhasil membangkitkan negerinya menjadi bangsa yang modern. Yang kedua, pemberontakan rakyat Filipina terhadap penjajahan Spanyol. Yang ketiga, revolusi Tiongkok tahun 1911 dan pembentukan Partai Kuomintang oleh Sun Yat-sen yang berhasil menjadikan Tiongkok sebagai negara merdeka pada tahun 1912. Dan yang terakhir, kebangkitan nasionalisme India dan munculnya tokoh karismatik Mahatma Gandhi. Jadi ini ya gambar dari Kemal Atatürk, terus Sun Yat-sen dan Mahatma Gandhi yang memang menginspirasi untuk membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia dan melepaskan diri dari penjajahan bangsa asing yang ada di Indonesia. Oke, anak-anak, sekian materi untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu ucapin makasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatannya ya.